Oke, di kali ini kita akan bahas terkait dengan PSAK, 4 PSAK langsung ya di dalam satu video. Nanti kita akan bahas 4 PSAK, PSAK apa aja. Pertama PSAK 1 dan 2. PSAK 1 itu terkait dengan penyajian laporan keuangan. PSAK 2 laporan arus kas, laporan keuangan interim, dan laporan keuangan tersendiri. PSAK 4. Oke, baru nanti di video berikutnya akan bahas tentang segmen segmen operasi, pengungkapan spekulasi, peristiwa setelah penduduk laporan, terus sama lagi ya yang perlu dibahas. Saka 25, 25 tuh. Hmm, kita lihat ya. Ini terpisah ya, Pesaka dulu. Oke. Jadi untuk video sekarang kita di 4 Pesaka dulu. Nah, apa saja sih poin-poin di Pesaka ini gitu kita lihat. Yang Pesaka 1 terkait dengan penyajian laporan keuangan, Pesaka 2 terkait dengan laporan arus kas. Nah, intinya entitas itu menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Informasi terdiri dari keuangan, non-keuangan, mandatori, atau informasi voluntary yang sukarela. Kemudian penyajian dan pengungkapan informasi dapat mengurangi cost of capital, cost of debt, dan karena berkurangnya asymmetric information itu. Nah, untuk informasi perusahaan itu ada laporan keuangan tahunan berkelanjutan, kemudian laporan terintegrasi, dan ada informasi digital. Intinya kalau laporan keuangan itu informasi tentang posisi keuangan, terus perubahan posisi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Kemudian laporan keuangan itu menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, jadi stewardship, dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, kemudian laporan keuangan itu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Penerapan standar akuntansi keuangan harus bersifat material. Artinya pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Nah, kalau ada 3 standar ya, PSAK, kemudian SAK etap, untuk entitas sampai akuntabilitas publik. Ini ada standar akuntansi entitas mikro, kecil menengah, SAK, EMKM, kemudian ada standar akuntansi syariah, kemudian ada standar akuntansi organisasi nirlaba. Untuk yang pemerintahan itu pakai PP 71 tahun 2010. Efektifnya 2000. Oh, pengembangan. Oke, ini mungkin dari bahas IFRS menggunakan prinsip-prinsip principle base, lebih banyak menggunakan fair value dalam penilaian jika tidak ada nilai pasar aktif yang harus melakukan penilaian sendiri. Oke, iya benar. Atau menggunakan jasa penilai, mengharuskan menggunakan disclosure yang lebih banyak baik kuantitatif maupun kualitatif. Ini PSAK target pelaporan di PSAK 1, 2, 3, 4 sampai 65. Oh ya, mungkin kita nanti akan bahas ke PSAK 65 juga. Kemudian PSAK pengaturan konsep, transaksi dan konsep itu 22, 8, 68, 66, dan 73. Kemudian mengatur komponen terkait pengaturan transaksi ya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 PSAK. Kombinasi bisnis,
peristiwa setelah tanggal neraca, nilai wajar, dan pengaturan bersama. Kemudian ada PSAK pengaturan komponen LK itu ada PSAK 13, 14, 16, dan seterusnya sampai PSAK 53. PSAK baru tentang PSAK 73 ya. Kemudian ada PSAK 24 tentang imbalan gain loss aktuaria yang diakui di Other Comprehensive Income OCI. PSAK 16 ada amandemen, dan ada amandemen PSAK 46. Ini PSAK yang tidak digunakan lagi ya. Ini nggak termasuk. Eh, 69 itu tentang aset biologis ya, tentang aktivitas agrikultur, tanaman produktif yang dan bukan merupakan aset biologis. Nanti kita bahas tersendiri PSAK 66, 69 ya, 69, 71. Ini udah masuk belum ya? Nah, kita masuk ke PSAK 1. Hmm, ini kita cek lagi nanti ini soalnya dia ya ada yang 2018 yang terbaru. Kita lihat di apa ini ya mungkin apa satu. Oke, untuk em, judul laporan sama definisi komponennya ada penambahan di bahwa penambah sini laporan laborgi dan penghasilan komprehensif lainnya, terus informasi komparatif, menambahkan syarat penyajian dan pengungkapan, kemudian ada penyajian penghasilan komprehensif lain. Nah, kita langsung masuk ke tujuan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur yang dia tuh intinya punya tujuan pertama memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan pembuatan keputusan ekonomi. Tapi kalau di PSAK itu dia bertujuan umum ya, em, agar dapat laporan keuangan itu dapat dibandingkan dengan baik ya, dengan terutama dengan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Terus, nah intinya laporan keuangan itu dia mempertanggungjawabkan manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Isinya apa saja mungkin sudah standar ya, kayak aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan beban, kontribusi dari distribusi, arus kas, ruang lingkupnya. Ini intinya pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Jadi pengecualian ya. Entitas menerapkan ini pada pernyataan ini dalam penyusunan ya untuk bertujuan umum yang sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian ada definisi laba rugi yaitu penghasilan dikurang beban,
laporan keuangan bertujuan umum, intinya bisa memenuhi kebutuhan bersama, kemudian ada penyesuaian reklasifikasi, standar akuntansi keuangan tidak praktis. Nah, penyajian laporan keuangan, karakteristik umumnya dia pertama penyajian itu secara wajar dan ada kepatuhan terhadap SAK, kemudian ada keberlangsungan usaha, dasar-dasar akrual, material dan agregasi, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, konsistensi penyajian. Nanti mungkin ada dibahas satu-satu ya, setiap ini. Nah, kemudian ada identifikasi laporannya itu ya udah seperti umum lah ya, laporan keuangan, posisi keuangan namanya sekarang. Kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan arus keuangan itu. Jadi jangan salah penamaannya. Kemudian komponen laporan keuangan ini sudah ada tadi ya di poin pertama. Kemudian nah, entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri yang menganggap karyawan atau sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Nah, tadi ya, dari karakteristik umum, penyajian secara wajar, dan kepatuhan terhadap SAK. Jadi, menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK, kemudian kepatuhan terhadap SAK memberikan pemahaman yang salah di SAK. Maksudnya apa yang diceritakan? Kelangsungan usaha. Jadi, laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Dasar akrual, material, dan agresi saling hapus tidak boleh kecuali disyaratkan izin PSAK ini ya. Frekuensi pelaporan tahunan, informasi komparatifnya periode sebelumnya, konsistensi penyajiannya, penyajian dan klasifikasi. Nah, entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya, seluruh jumlah yang dilaporkan. Kemudian entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan ya, 2 laporan laba rugi, 2 laporan komprehensif lainnya, kemudian 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, kemudian ada 2 laporan arus kas dan 2 laporan perubahan ekuitas serta catatan asal laporan keuangan. Ini untuk komparatifnya ya. Kemudian entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan. Informasi komparatif ini dapat berisi satu terlebih dahulu. Misalnya entitas dapat menyajikan 3 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan 3 laporan posisi keuangan, 3 laporan arus kas, dan 3 laporan perubahan ekuitas. Oh, jadi kalau misalkan laba rugi kayaknya boleh ya ini dapat menyajikan. Tapi kalau yang sisi keuangan, arus kas, dan laporan proyek ekuitas itu nggak boleh. Harus ada catatan laporan keuangan, terus informasi komparatif terkait dengan laporan tambahan atas laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya. Jadi harus ada catatan gitu, terkait dengan penambahan gitu. Jadi intinya di laba rugi boleh lebih dari 2, tapi di yang mana di neraca laporan perubahan ekuitas dengan laporan arus kas itu nggak boleh menyajikan 3 laporan posisi keuangan. Kemudian entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain. Menyajikan informasi berikut. Ya, ini standar nama entitas, periode laporan, apakah laporan tersebut kelompok, tanggal akhir periode, atau uang pelaporan pembulatan. Nah, kita lihat satu-satu dari laporan posisi keuangan neraca. Ini adalah perubahan perubahan definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan pengendali.
Jadi yang awalnya kewajiban menjadi liabilitas penamaan ya. Kemudian ada penyajian kepentingan dan pengendali. Jadi sebagian sebagian bagian ekuitas itu, oh nah, untuk penyajian kepentingan dan pengendali, sebagian bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba. Oh, oke oke. Dia ada akun sendiri gitu. Urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IAS. Saya tidak lancar di atas. Minimum lifespan neraca untuk nilai material disajikan terpisah. Namun jika tidak material dijelaskan dalam kelompok, namun tetap ada penjelasan terpisah. Jadi misalkan dia nilainya kira-kira bukan material itu digabung aja misalkan di aset lainnya kalau dia memang tidak material tapi tetap ada keterangannya. Tapi kalau misalkan dia material, akun-akun akun-akun yang memang jumlahnya besar itu disajikan terpisah, nggak digabung. Nah, ini perbedaan PSAK 1 dengan IA 1. Intinya kalau dia dari sisi aset ya hanya beda di letak ya. Kemudian eh, di sisi ekuitas sama ya, ekuitas di atas, liabilitas di bawah. Liabilitasnya sama, ekuitasnya sama. Aku lupa tadi. Nah, laporan risiko informasi minimal, pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tanggungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Nah, ini untuk akun-akunnya. Nah, untuk liabilitas aset untuk pajak ini dalam kan didefinisikan dalam PSAK 46. Kepentingan pengendali sebagai bagian dari ekuitas. Kemudian penyajian aset lancar dan tidak lancar itu harus diklasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Aset lancar, eh, klasifikasi aset lancar itu jika mengharapkan akan realisasi aset atau bermaksud untuk menjualnya menggunakan dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan. Kas atau setara kas, kecuali aset yang dibatasi pertukaran atau penggunaannya. Kemudian entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Kalau liabilitas jangka pendek itu memperkirakan mereka akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal, kemudian memang liabilitas tersebut tujuannya untuk diperdagangkan, ya. Kemudian liabilitas tersebut memiliki jatuh tempo paling nggak 12 bulan untuk setelah periode pelaporan. Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas kurang-kurangnya 12 bulan. Kemudian entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut. Liabilitas keuangan dibiayai kembali jatuh tempo 12 bulan. Nah, ini untuk penyajian dalam laporan posisi keuangan. Penyajian atau pengungkapan entitas, jumlah saham modal dasar, modal diterbitkan dari store penuh, nilai nominal,
rekonsiliasi jumlah saham beredar, saham entitas. Apa lagi ya? Laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifatnya. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item itu tidak diperkenankan lagi. Minimum lain untuk komponen laba rugi itu memberikan informasi kepada pengguna itu beban keuangan dan pajak. Minimum line item. Kalau ini apa minimum line item? Banyak ya? Di neraca minimum line-nya banyak. Nah, intinya kalau di sini minimum line di laba rugi itu minimal ada beban keuangan dan pajak tadi ya. Nah, menjadi laporan keuangan itu bisa dua nih. Dia bisa dipecah antara komprehensif dengan komprehensif lainnya dan laba rugi itu dipisah, atau laba rugi dan komprehensif lainnya itu memang jadi satu kesatuan dalam satu laporan gitu ya. Terus penyajian laba rugi untuk periode berjalan diatribusikan kepada peningkatan pengendalian dan pengendali. Penyajian total laba rugi komprehensif untuk periode berjalan diatribusikan kepada kepentingan pengendali sama. Nah, minimum lain. Tadi ada pendapatan, beban keuangan, beban pajak, bagian laba rugi dari JO. Kalau ada JO itu dimasukkan, kemudian jumlah untung atau kerugian setelah pajak, laba rugi, komponen lainnya, ini intinya ini ya, komponen persen lainnya. Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya tersebut secara terpisah. Misalkan contohnya adalah penurunan nilai persediaan, restrukturisasi, pelepasan aset tetap, penyebabnya ya. Penghasilan kompresif lainnya itu berisi pos-pos penghasilan dan beban yang tidak termasuk dalam yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Komponen penghasilan kompresif itu misalkan selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali imbalan pasti, laba rugi atau dampak penjabaran laporan keuangan, dan perubahan nilai investasi. Oh, ini udah masuk ke OCI ya. Entitas menyajikan pos-pos tambahan judul total. Entitas tidak berkenakan untuk menyajikan pos-pos penghasilan dan beban seperti pos luar biasa dalam laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain atau dalam catatan laporan keuangan. Udah tuh. Penghasilan kompresif lain. Penghasilan kompresif lain terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan kompresif lain. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas yang bukan berasal dari transaksi pemilik. Nah, ini tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pertama adalah surplus revaluasi aset tetap itu direklasifikasi melalui saldo laba saat didepresiasi atau ketika aset dijual. Kemudian penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti atau keuntungan kerugian aktuaria itu tidak direklasifikasi. Mungkin nggak masuk ke laba rugi kali ya. Kemudian akun direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu. Misalkan ada keuntungan atau kerugian dari penjualan available for sale ya, barang yang tersedia untuk dijual, kemudian ada cash flow hedge gitu, hedging cash flow, ada keuntungan ketika kontrak berakhir, kemudian ada translasi mata uang asing dari anak perusahaan atau cabang,
Kemudian bagian komprehensif asosiasi atau dijual reklasifikasi ke laba rugi. Nah, entitas menjadikan laporan fungsi keuangan, keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan minimum jika jika penerapan retrospektif penyajian kembali memiliki dampak material atas informasi dalam laporan visi keuangan. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi retrospektif, membuat penyajian retrospektif. Entitas menyajikan tiga laporan visi keuangan, ya akhir berjalan, akhir periode sebelumnya, awal periode. Kita lihat ya. Masalah komprehensif lainnya, penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi. Contohnya entitas melakukan revaluasi aset tetap 2 Januari 2015, perolehannya itu 600.000, akumulasi depresiasi 200, sehingga aset direvaluasi menjadi 500 dan masa manfaat bersisa adalah 10 tahun. Jurnal saat revaluasi, akumulasi aset depresiasi pada aset tetap. Kemudian aset tetap 100.000, 400.000 direvaluasi menjadi 500.000, ini 100.000 sisanya. Entitas membeli investasi tersedia dijual seharga 100.000 pada 1 Desember 2015. Ketika Desember nilainya naik menjadi 115.000. Investasi ini dijual dengan harga 110.000 pada 1 Maret 2016. Berarti saat pembelian aset keuangan benar 100, kemudian saat penilaian eh, ada 15.000 naiknya ya. Kemudian saat dijual dia nerima kas kan 110. Aset keuangannya pasti nilainya sudah jadi 115. Nah, berarti penghasilan kompresif lainnya ini ditutup ya. Ditutup terus nanti selisihnya itu akan menghasilkan penghasilan penjualan AFS ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kalau laba rugi itu boleh dia 3 periode kayak gini. Ini ada ketentuan ini nggak ya? Tapi yang neraca perubahan ekuitas sama ini nggak boleh ada 3 periode. Klasifikasi beban bahan baku, misalnya dan lain-lain lah ini bisa ya. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode yang diatribusikan kepada pemilik. Ini mungkin coba ya kita bisa.
Nah, eh, oke, kita lanjut. Nah, ada perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh pengaruh penerapan retrospektif, kemudian rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir yang timbul dari laba rugi, pendapatan komprehensif dan transaksi yang dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Kemudian analisis penghasilan komprehensif yang berdasarkan POS. Jadi jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham. Ada laporan arus kas memberikan informasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Nanti laporan arus kas ini mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Itu ada di PSAK 2. CALK menyediakan informasi penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, ya, termasuk dasar pengukuran kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi, mengungkapkan informasi yang disyaratkan di SAL yang tidak disajikan di bagian manapun di dalam laporan. Kemudian mode di CLK juga ada modal ya, intinya entitas mengungkapkan informasi mungkin kan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan kebijakan, kemudian instrumen keuangan yang memiliki opsi fitur fitur opsi jual dan beli diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Kemudian pengungkapan lain jumlah dividen diumumkan sebelum penyelesaian pada laporan keuangan, jumlah dividen preferen yang tidak diakui. Kemudian pengungkapan berikut jika tidak diungkap di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama LK. Tanggal efektif dan penarikan. Oh, enggak ada. Itu sih PSAK 1. Lebih nah kalau PSAK 2, oke, PSAK 2 ini informasi arus kas entitas pengguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historik dalam kas. Itu definisi. Tapi apa ya poin yang penting sih apa ya? Kita lihat lagi deh. Manfaatnya memberikan informasi mungkin para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih, struktur keuangan, kemudian mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dan berbagai entitas, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Ada kas dan setara kas, saldo kas adalah saldo kas, cash on hand ya, ada rekening giro atau deposito ya. Setara kas ini adalah investasi yang sifatnya sangat liquid.
Hilang. Setara kas itu adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dapat dengan cepat dijadikan kas. Investasi yang segera jatuh tempo, ya 3 bulan atau kurang, saham yang tidak termasuk, kecuali preferen yang jatuh temponya telah ditentukan. Kemudian ada namanya bank overdraft. Terus arus kas tidak termasuk mutasi antar pos-pos yang termasuk kas dan setara kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling saya ingat terlalu. Terus ada arus kas eh, dari operasi. Jadi aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama untuk mendapatkan entitas. Kemudian indikator utama untuk menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan melihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Inflows terdiri dari penerimaan dari penjualan barang, jasa, pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa, penerimaan dari pemberian untuk bank, itu inflow-nya. Outflow-nya pembayaran kepada pemasok, karyawan, asuransi, biaya operasi, dan sebagainya. Kemudian pelaporan arus kas, aktivitas operasi itu bisa dengan metode yang pertama adalah metode langsung. Kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto digabungkan. Metode tidak langsung adalah laba disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, menangguhkan atau akrual, dan unsur penghasilan beban yang terkait aktivitas. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung karena informasi lebih berguna. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama, penerimaan kas bruto, dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dengan baik, yaitu dari catatan akuntansi entitas dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok, perubahan persediaan, piutang, biaya usaha, piutang usaha, dan lain-lain. Apalagi aneh ya. Kalau tidak langsung itu dia melihat pada pertama perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha, pos bukan kas seperti penyusutan, penyisian, pajak, ditangguhkan, keuntungan, dan kerugian. Kemudian semua pos yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Kemudian arus kas investasi itu uh, adalah perolehan dan melepaskan aset jangka panjang serta investasi yang tidak masuk secara kas. Inflow-nya itu penerimaan penjualan aset tetap, penerimaan kas dari kontrak future atau forward, penerimaan penjualan instrumen utang, penerimaan kas dari pelunasan uang muka. Kalau pembayaran outflow terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, kemudian pembayaran kas dari kontrak future forward swap, kemudian pembayaran untuk membeli instrumen. Ini terkait dengan investasi ya. Kalau pendanaan adalah inflow-nya itu penerimaan kas dari penerbitan saham, kemudian dari kas dari obligasi, wesel, pinjam jangka pendek, jangka panjang, hipotek. Outflow-nya itu pembayaran kas kepada pemilik atau menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lease
untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembayaran. Nah, laporan arus kas itu, arus kas bunga dan dividen itu diungkapkan secara terpisah. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan alternatif ya. Pendapatan bunga juga uh, sebagai arus kas operasi atau investasi. Kemudian dividen dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi alternatif, dan pendapatan dividen juga arus kas operasi atau investasi. Ungkapan transaksi non kas adalah investasi dan pendanaan. Hmm. Ungkapan untuk mengevaluasi perubahan liabilitas. Entitas mengungkapkan perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, yaitu perubahan dari arus pendanaan, dampak tingkat kurs, misalkan perubahan nilai wajar dan sebagainya. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi investasi pendanaan dapat disajikan menurut arus kas bersih, penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas penerimaan. Ini apa yang penting ya? Nah, untuk yang entitas anak luar negeri itu dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Posisi dengan PSK 10. Kemudian keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai tukar, kemudian ada perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir secara kas. Beban bunga ini ya operasi atau pendanaan, pendapatannya tuh operasi atau investasi. Kalau dividen eh, itu kasnya sama ya. Biaya apa ya? Biaya dividen itu bisa pendanaan atau operasi. Arus kas yang berasal dari pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Klasifikasi sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan atau investasi. Jadi pajak penghasilan ini masuk ke operasi kecuali dia memang dikategorikan apa namanya sebagai pendanaan atau investasi, tapi dia disajikan terpisah. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Ya, investasi dalam asosiasi dan anak. Investasi dalam yang terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investi, arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian itu jumlah imbalan, porsi imbalan, jumlah kas setara kas, jumlah aset. Dan di sini cuma contoh laporan arus kas, metode langsung. Oh, beda dimulainya. Eh, Nah, itu untuk PSAK 1 dan 2 ya secara umum. Nanti terus kita akan lanjut ke PSAK 3. PSAK 3 itu apa? Interm. Ya, ini mungkin nggak banyak. Kita singgung dikit aja nanti aku bahas.
Nah, yang PSAK 3 ini tentang laporan interim, eh, dia tidak mengatur entitas yang disyaratkan untuk menerbitkan laporan interim. Entitas yang menerbitkan laporan interim harus mengikuti ketentuan PSAK 3. Isi laporan itu laporan keuangan interim sesuai PSAK 1, kemudian ada laporan keuangan ringkas yang dapat judul, subjudul, dan sebagainya. Kemudian menjelaskan dalam catatan atas laporan keuangan informasi minimal, kemudian pengungkapan kepatuhan terhadap OSAK. Laporan posisi keuangan periode interim disajikan komparasi dengan laporan posisi keuangan tahun buku sebelumnya. Laporan laba rugi komprehensif dan arus kas dikomparasikan dengan laporan periode interim sebelumnya. Oh, berarti kalau posisi keuangan itu, yang posisi keuangan interim itu dibandingkan dengan posisi keuangan tahun buku sebelumnya. Tapi kalau laba rugi komprehensif itu dibandingkan dengan laba rugi dan arus kas itu dibandingkan dengan interim sebelumnya. Perubahan estimasi signifikan pada laporan interim harus diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan. Misalkan ini tidak mengatur entitas yang disyaratkan menerbitkan. Langsung ke definisi. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan berisi baik laporan keuangan lengkap seperti yang ada di PSAK atau laporan ringkas untuk satu periode interim. Periode interim adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek daripada suatu tahun buku penuh. Nah, entitas diperbolehkan menyusun laporan keuangan interim informasi lebih sedikit dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Pertimbangannya tepat waktu, biaya, dan pengulangan informasi. Kemudian laporan yang keuangan interim itu disajikan pertama bisa lengkap, yang kedua laporan keuangan ringkas. Komponen minimal dari laporan keuangan interim yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, komprehensif yang terpisah atau digabung. Pemutakhiran yang tidak signifikan terhadap catatan atas laporan keuangan tidak perlu dibuat. Informasi material dan tidak diungkap di bagian menu, di bagian manapun di laporan keuangan interim diungkapkan. Kepatuhan terhadap SAK, keputusan material tes, pengakuan dan pengungkapan didasarkan pada data untuk periode interim. Udah, itu dong. Terus kita lanjut ke PSAK 4. Kenapa nih nggak bisa akses? Um, PSAK 4 itu terkait dengan laporan keuangan tersendiri. Jadi IAS itu mengatur penyusunan laporan keuangan tersendiri sebagai pengganti laporan keuangan konsolidasi. PSK 4 hanya mengizinkan induk menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasi. Tidak disyaratkan adanya pengungkapan. Ruang lingkupnya. Nah, ini ruang lingkupnya adalah laporan keuangan sendiri merupakan pilihan bukan keharusan. Jadi ini alternatif ya. Uh, Kemudian suatu entitas sebagai investor dalam entitas asosiasi atau joint venture dianggap tidak relevan menyajikan laporan keuangan sendiri ya, karena dia kan bisa gabung di laporan induk ya. Ini laporan keuangan sendiri hanya untuk yang bertujuan umum. Nah, kemudian definisi laporan keuangan tersendiri itu em, standar diterapkan untuk entitas induk yang menyajikan laporan sendiri dalam mencatat investasi anual, ventura bersama dan asosiasi. Tapi kalau secara definisi itu apa ya? Laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk atau investor yang memiliki pengendalian terhadap
anak yang mencatat investasi pada entitas anak. Entitas asosiasi dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan. Laporan keuangan sendiri minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi, problem ekuitas, dan laporan arus kas itu tidak perlu catatan atas laporan keuangan. Nah, ketentuan LK tersendiri itu hanya untuk entitas terkonsolidasi, penyajiannya investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya atau ekuitas. Pengungkapannya sebagai bagian dari informasi tambahan. Yang mencatat investasi anak entitas asosiasi dan ventura bersama. Laporan keuangan tersendiri eh, disusun sesuai dengan SAK yang berlaku kecuali yang diatur dalam ketentuan khusus. Nah, jika entitas induk menyusun LK tersendiri, maka entitas induk mencatat investasi pada anak ventura bersama dan asosiasi itu pertama dari biaya perolehan atau tadi ya dengan metode biaya perolehan atau sesuai PSK mungkin ini yang terbaru 71. Oh enggak ya 55 ya pengakuan dan pengukuran. Kemudian menggunakan metode ekuitas sebagaimana dideskripsikan dalam PSK 15. Entitas induk menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap kategori investasi. Investasi yang dicatat pada biaya perolehan dan atau menggunakan metode ekuitas dicatat sesuai dengan PSK 58 atau aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Penyusunan angka tersendiri. Ketika entitas induk berhenti menjadi entitas investasi, maka entitas induk tersebut mencatat perubahan dari tanggal ketika perubahan status tersebut terjadi. Sama entitas mencatat investasi pada entitas anak sesuai dengan paragraf 10 di tanggal perubahan status diberlakukan sebagai tanggal akuisisi bawaan. Nilai wajar entitas anak pada tanggal akuisisi bawaan direpresentasikan imbalan bawaan yang dialihkan. Entitas induk mengakui dividen dari entitas anak, ventura, dan asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri ketika ada hak menerima dividen. Dividen diakui ke laba rugi kecuali jika entitas tersebut memilih menggunakan metode ekuitas. Maka dividen tersebut akan dicatat sebagai pengurang jumlah investasi. Ini contoh ya kayak. Mirip-mirip ya. Nah, sekian untuk video kali ini. Kita nanti akan lanjut tadi sesuai video. Nanti kita akan lanjut terkait dengan segmen operasi, pengungkapan pihak berasi, kemudian peristiwa setelah periode pelaporan, dan pengakuan perubahan kurs atau valuta asing. Ini terus baru nanti ke aset-aset sekalian deh.
persediaan set, set tetap, set tak berwujud, nurunan aset, eksplorasi, akuntansi hibah, terus agrikultur. Nah, jadi kita bikin 3A, ini 3B. Oke, nah sekian untuk video kali ini, kita lanjut tadi ke video berikut. Terima kasih.